Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Semandung Podcast nggak asik. Kali ini kembali dengan aku, Nazwa, dan kita kedatangan dua narasumber hebat kita, yaitu ada Pak Lulus dan Pak Zuni. Selamat pagi Pak Lulus dan Pak Zuni. Pagi. Pak Lulus bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Zuni sehat Pak? Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Oke. Sebelum kita masuk ke topik pembicaraannya, izinkan saya kasih satu pertanyaan ke Pak Lulus, boleh ya Pak ya? Boleh. Kalau boleh tahu Pak, kenapa namanya Pak Lulus ya? Soalnya cukup unik gitu terdengar. Apakah itu merupakan bentuk harapan dan doa dari orang tua Pak Lulus biar anaknya selalu lulus di karir pendidikannya? Bisa jadi Mas. Mungkin iya. Ini kalau dulu saya pernah tanya ke Bapak bahwa orang tua dulu itu pernah punya kakak pada di usia 40 hari. Ceritanya kakaknya nggak mau makan, akhirnya 40 hari masih bayi berarti ya? Iya, akhirnya meninggal lah. Mungkin berkaca dari pengalaman itu, makanya saya diberi nama seperti itu. Sehingga kan lulus Widodo itu kan, kalau Widodo itu kan kekuatan. Nah, sehingga mungkin dengan kekuatan bisa melalui dengan baik seperti itu mungkin. Jadi doanya orang tuanya disalurkan lewat nama ya Pak ya. Filosofinya seperti itu Pak ya. Kita masuk ke topik pembicaraannya. Topik pembicaraan kita kali ini adalah pilkada. Pak Zuni, boleh dijelaskan nggak Pak secara singkat tentang pilkada serentak tahun 2024? Misalnya kapan waktu pelaksanaannya? Oke. Sahabat podcast ya, pilkada besok serentak tanggal 27 November tahun 2024, itu harinya hari Rabu. Saya nggak tahu nih Pak Lulus, kenapa mesti kalau pilkada harinya hari Rabu itu kenapa? Rabu Pon Pak. Ya itu ya intinya setiap pilkada itu pasti hari Rabu. Nggak tahu ini dari pusat, dari pemerintahan itu kenapa menetapkan hari Rabu. Hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024. Kemudian kontestasinya yang ada di Kabupaten Pekalongan ada dua calon ya, dua calon terpilih paslon 1. Yang pertama adalah Ibu Fadia dan Bapak Sukirman. Kemudian calon paslon yang nomor 2 itu ada Bapak Rizwandi dan Bapak Amin. Kemudian untuk yang di Jawa Tengah itu juga ada dua. Yang pertama, paslon pertama itu Pak Ahmad Lufi dan Bapak Taj Yasin. Kemudian yang kedua itu paslon nomor 2 ada Bapak Andika dan Bapak Hendri. Itu. Oh ya, sebelumnya sobat Mas Bro dan Mbak Asis, maaf tadi saya kelupaan untuk menjelaskan ya. Pak Zuni ini merupakan anggota PPS atau panitia, betul ya Pak ya? Panitia pemungutan suara di Desa Sama. Desa Wade. Idem ya, idem. Bisa foto. Dan begitu pula kalau Pak Lulus ini merupakan anggota pengawas desa kelurahan di Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong ya Pak ya. Kalau untuk Pak Zuni sendiri tadi sebagai panitia pengawas panitia pemungutan suara ya? Betul. Kira-kira kalau di Desa Podo itu ada berapa TPS Pak Zuni? Kita dari awal DP4 ya, daftar pemilih yang awal kita terima dari Dukcapil Kabupaten Pekalongan itu sejumlah 3.884 itu dari awal. Kemudian setelah itu ada pencocokan dan penelitian, ada coklit, ada petugas namanya Pantarlih, panitia pemutakhiran pemilih. Itu sampai dengan hari ini itu sampai muncul DPT, daftar pemilih tetap, itu sejumlah 3.826. Artinya ada beberapa calon pemilih yang TMS ya, tidak memenuhi syarat karena meninggal mungkin, karena mungkin pindah tempat, pindah lokasi. Nah, sekarang dari 3.826 ini di Desa Podo itu ada 7 TPS. 7 TPS yang masing-masing TPS itu maksimal itu 600 pemilih. Tadi di Desa Podo ada 7 TPS. Berarti kalau jumlah TPS-nya itu nggak nentu ya Pak tiap tahunnya? Nggak mutlak setiap tahun jumlahnya segitu? Ya, kalau kemarin di pemilu presiden dan legislatif itu
maksimal sampai 300 maksimal. Itu dalam satu desa. Satu desa per TPS. Nah, sekarang ini pilkada serentak ini maksimal 600. Berarti ada apa nih penambahan? Ya, peningkatan 300. Betul. Berarti. Kalau untuk syarat pemilih pada pilkada itu gimana Pak? Oke, syarat pemilihnya. Yang pertama yang jelas itu harus mempunyai KTP elektronik. Itu yang pertama. Tentunya kalau kita sudah mempunyai KTP elektronik itu kan sudah berusia 17 tahun ya. Atau sudah menikah. Kemudian tidak menjadi anggota TNI atau prajurit atau polisi. Ya. Itu. Pak Lulus, ya. Jika terjadi pemilih yang bisa memilih lebih dari satu, Pak Lulus kan sebagai pengawas ya Pak Lulus ya. Gunanya pengawas itu sejauh mana sih peran pengawas itu dalam memastikan keberlangsungan pilkada ini? Aduh, 2 pertanyaan ya. Oh, yang ini dulu berarti. Oh ya, 1 pertanyaan. Peran pengawas dulu. Terkait tadi saya menambah dulu untuk yang Pak Zuni tadi masih ada kurang 1 poin, yaitu untuk pemilih yang sudah menikah itu tadi walaupun belum punya KTP, tapi kalau sudah menikah itu boleh menggunakan, sudah mempunyai hak pilih. Tadi kan kelewat 1. Nah, kemudian tadi pertanyaan yang bertanya adalah bagaimana jika pemilih menggunakan 2 kali suara. Kalau kita mengacu pada aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu tentang pemilu, saya pasalnya berapa ya? Sekitar 500-an, bahwa di situ bahwa pemilih disebutkan bahwa pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 2 kali yaitu diancam dengan pidana penjara atau denda. Dendanya saya lupa, kisarannya puluhan juta. Nah, jika sampai terjadi seperti itu, pasti ada sesuatu yang kurang beres di belakangnya, yaitu karena biasanya adalah pemilih itu hanya bisa 1 kali pemilih, hanya bisa 1 milih. Karena kan ketika pemilih itu keluar dari TPS, di jarinya kan dikasih tanda celup itu. Nah, tinta itu kan tidak bisa, ketika kita cuci itu kan tidak bisa langsung hilang. Terkecuali memang dia sudah ada niat jahat, mungkin pakai apa? Mungkin ya. Pakai apa? Jari mainan maksudnya dimasukkan. Ada selongsong jari gitu ya. Nah, ya kayak gitu. Jadi dia memang sudah ada niat jahat itu ya. Seperti itu. Nah, pun begitu seperti jam sekarang atau sekarang itu kan momen-momen yang rawan terkait dengan pertanyaan tadi, yaitu khususnya di PPS di Pak Zuni, yaitu proses sekarang adalah melayani pemilih itu pindah memilih. Karena ada beberapa hal, yaitu satu diantaranya karena dia bekerja di tempat yang lain, dia misalkan terdaftar di tempatnya Pak Zuni, di TPS tempatnya Pak Zuni. Nah, karena di tanggal 27 itu harus kerja, misalkan di RSUD Karyadi mungkin seperti itu. Nah, maka si pemilih itu dia berhak mengajukan pindah memilih ke PPS, yang mana dia nanti boleh memilih di Karyadi, tapi hak pilihnya di Semarang Karyadi. Di sini di Podos ini hilang. Jadi dia pilihnya berganti ke sana. Nah, dulu di 2015 saya masih ingat waktu itu di Desa Sumur Jumblang Buku ada pemilih, dia masih ber-KTP-nya di Sumur Jumblang Buku. Namun kesehariannya di Kajen. Paginya dia itu milih di Sumur Jumblang Buku. Siangnya setelah memilih dia kembali ke Kajen. Nah, itu waktu itu ada laporan disinyalir ada dugaan seperti itu, dia memilih 2 kali. Akhirnya PPS dan waktu itu Panwas mencari ke sana si pemilih itu. Ternyata dia menggunakan hak pilihnya sekali, yaitu di Sumur Jumblang Buku. Dia ke Kajennya karena dia tinggalnya di sana seperti itu. Berarti di Kajen jadi nyoblos ya? Tidak, Pak. Karena tempat tinggal kesehariannya dia di sana. Iya. Berarti kalau misalnya ada orang yang tinggalnya KTP-nya misalnya di tempat A, tapi dia tempat tinggalnya di
Tempat B. Jadi dia bisa pilih salah satu dari tempat itu kan, Pak? Jadi pilihannya. Untuk awal dia terdata di pemilih ya diusahakan dia di KTP-nya. Sesuai dengan KTP. Sesuai KTP-nya ya. Karena kan data awal itu kan data yang dipakai itu kan sesuai nik dan kakaknya di mana dia bertempat tinggal. Ya. Kan banyak di sini saudara-saudara kita karena untuk kebutuhan ekonomi KTP-nya di Pekalongan, kesehariannya di Jakarta seperti itu. Nah, makanya terkadang partisipasi pemilih itu tidak bisa maksimal seperti itu. Dia terdaftar di misalkan di Pekalongan, ya di Pekalongan. Nah, karena kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang bersangkutan harus bekerja di Jakarta, kan tidak mungkin hari-hari dia dengan pulang kayak gitu biasanya. Sementara mau milih di Jakarta kan tidak bisa karena dia KTP-nya di sini kayak gitu. Berarti kalau misalnya ada orang yang curang nih Pak, milihnya malah di 2 tempat itu, berarti itu panitia bisa aja dong teledor, mungkin miskom, kurang komunikasi gitu. Bisa. Itu tadi bisa karena di momen ya ini tadi yang saya sampaikan, momen-momen krusial yaitu pengajuan pindah pemilih tadi. Terkecuali tadi memang ada niat jahat seperti tadi. Kemudian juga saat tadi yang sampaikan Mbak Najwa yaitu ada misalkan ya tadi itu kan nanti Men 7 Pak ya, pembagian C pemberitahuan atau bahasa kalau teman-teman itu menamainya undangan, yaitu untuk mencoblos itu kan kalau yang sudah mengajukan pindah memilih itu kan seharusnya dicoret. Nah mungkin karena KPPS-nya itu lupa atau mungkin miss tadi dari PPS-nya belum disampaikan, akhirnya dia dikasih dar seperti itu. Lah dia milih di sana, dimilih di sana, terus kesini lagi karena ada C pemberitahuan, tidak dicek jarinya ataupun kan sekarang ada terobosan baru dari KPU yaitu cek DPT online. Misalkan Mbak Najwa ini milih, dia KTP-nya Ambu Kembang kan Mbak Najwa misalkan, kemudian memilih di tempat lain seperti itulah. Itu kan KPPS yang di depan itu yang melayani pemilih dapat hadir itu bisa ngecek dicek DPT online KPU. Nah di situ nanti akan terpampang bahwa si A itu dengan nik sekian dia punya hak pilih di TPS sekian kayak gitu. Dan nanti misalkan dia tidak di TPS itu kan nanti bisa dikonfirmasi ke PPS, dari PPS-nya nanti mungkin konfirmasi ke PPK kenapa terjadi seperti ini seperti itu, sehingga kemungkinan kecurangan itu bisa minimalisir seperti itu. Kalau untuk sejauh mana peran pengawas dalam keberlangsungan pilkada itu gimana, Pak? Kalau itu peran pengawas besar sekali, karena di samping kita harus berkolaborasi dengan PPS dan juga lebih skop yang lebih kecil yaitu KPPS, tahu KPPS yang di TPS itu loh, kelompok penyelenggara. Nah itu kan nanti dari Bawaslu itu ada satu orang namanya PTPS, pengawas tempat pemungutan suara itu per TPS ada satu. Nah ini sekarang di Bawaslu masih proses rekrutmen dan nanti tanggal 4 itu pelantikan. Nah itu nanti bersinergi dengan KPPS demi pelaksanaan pemilu yang jurdil, yaitu yang mana di hari H ketika pelaksanaan diharapkan adalah pemilih itu tidak membawa ketika di TPS tidak membawa atribut partai maupun calon pemilih. Nah, misalkan itu ada disuruh pakai baju atau disuruh yang netral, suruh ganti atau pakai rangkepan. Biar netral Pak ya. Tidak ada unsur kampanye di TPS seperti itu. Atau mungkin ada kelompok tertentu menekan harus pilih ini. Nah, itu nanti PPS sama pengawas TPS juga keamanan akan bekerja sama, paling tidak itu disuruh minggir dulu sehingga
pelaksanaan pemilu itu bisa jurdil. Kemudian ketika ada yang berhalangan, mungkin sakit, nah itu kan tidak bisa hadir ke TPS biasanya. Nah itu dengan kesepakatan dari KPPS dan juga saksi, itu misalkan sudah sepakat, ya sudah kita ke sana, ya berarti nanti saksi, keamanan, PTPS dan juga perwakilan KPPS nanti mendatangi jemput bola. Kita datang ke calon pemilih, misalkan orang tua yang sudah renta, yang mungkin untuk berjalan ke TPS saja nggak bisa. Nah, dengan kesepakatan tadi disampaikan Pak Lulus, kesepakatan yang ada di TPS itu nanti bareng-bareng ke sana. Ada linmasnya, ada saksinya, ada KPPS-nya, kemudian ada tadi pengawasnya datang ke calon pemilih yang tadi. Berarti walaupun sakit ataupun sudah rentan itu bukan halangan untuk tetap menggunakan hak suara ya Pak ya? Bisa. Pak Zuni, Pak Zuni sebagai panitia pemungutan suara, apa aja sih Pak kira-kira faktor-faktor yang bikin tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu? Misalnya apakah dari calonnya, ketika calonnya itu adalah public figure yang terkenal, apakah tingkat partisipasinya itu lebih tinggi atau bagaimana? Ya, kalau saya melihat di wilayah saya, di desa saya, itu sosok seorang figur itu sangat diperlukan. Ketika misalkan ada nih calon paslon yang katakanlah jarang dilihat, jarang didengar suaranya, ini ya partisipasi untuk milih dia itu sedikit. Apalagi kalau mungkin, mohon maaf, sekarang itu kan zamannya zaman media sosial ya. Kadang ada paslon A, paslon B ini saling menyerang. Nah, dari itu ini kalau kita sebagai calon pemilih yang ini yang bijak, yang bisa mengerti etika, itu bisa tahu, oh ini paslon yang baik, ini paslon yang kira-kira tidak bisa mengusung aspirasi rakyat. Nah, kebanyakan yang pemula ini, yang pemilih pemula yang baru ini, dia kadang Gen-Z ya, kadang menggunakan atau mencari informasi terkait dengan paslon yang baik itu melalui media sosial. Kadang kita sebagai penyelenggara itu menyampaikan ke calon pemilih pemula ini, jangan terpengaruh atau terprovokasi terkait dengan media sosial yang katakanlah menyimpang, yang katakanlah menjelek-jelekan paslon tertentu. Kita bisa menelusuri, benar enggak nih si paslon ini benar-benar yang disampaikan oleh lawan paslon itu benar enggak dia melakukan seperti itu. Artinya kita bisa mencari informasi lebih dalam lagi. Seperti itu. Kalau misalnya ada calon nih yang mengajukan, tapi beliau bukan public figure. Terus misalnya visi misinya itu bagus gitu di mata masyarakat, tetapi mungkin latar belakangnya gitu, mungkin di masa lalunya pernah ada masalah apa gitu di masyarakat, yang mungkin masyarakat ini berpikir oh ini kurang baik gitu. Kira-kira kalau begitu partisipasinya akan bagaimana Pak? Jadi masa lalunya kurang baik tapi visi misinya baik gitu. Oke. Terkait dengan mungkin histori masa lalunya yang tidak baik, kemudian setelah itu dia pingin berbuat baik, pingin memajukan aspirasi, mengusung aspirasi masyarakat melalui kontestasi pilkada, mungkin kita lihat kesehariannya. Artinya setelah dia itu berubah itu, apakah benar dia selanjutnya secara lingkungan ya, itu memang benar baik apa enggak? Kalau misalkan tetangga kita lah, kita menjadi calon, salah satu nyalon lah, nyalek atau nyalon, itu minta dukungan. Kita tahu keseharian seperti apa. Otomatis warga sekitar ya atau tetangganya ini mendukung orang tersebut, karena tahu ya kesehariannya. Kecuali kalau memang dia itu dulunya itu katakanlah kurang bagus, dia mencalonkan dengan segala cara, ya otomatis mungkin partisipasi masyarakat ini kurang mendukung. Seperti itu. Kita lihat track recordnya lah. Seperti itu. Kalau untuk langkah-langkah Pak, sosialisasi yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dalam pilkada ini. Ya.
Yang pertama ya, kami PPS itu selalu sosialisasi. Sosialisasi sudah lewat media sosial. Kemudian forum-forum yang ada di sekitar di masyarakat, misalkan ada tahlilan, ada ibu-ibu PKK, ada rapat RT, ada rapat di desa, kita selalu sosialisasi. Harapannya semua yang punya hak pilih itu bisa memilih pada saat hari H. Itu harapannya. Kemudian dari situ ya kita juga menyampaikan menyampaikan visi misi calon atau paslon ini ya, paslon yang akan dicoblos nanti. Kita harus melihat visi misinya. Kalau misalkan visi misinya itu bisa memberikan aspirasi masyarakat, ya kita dukung. Tapi kita tidak mengarahkan ya. Artinya kita tidak sebagai PPS itu kan netral. Tidak bisa mengarahkan kamu warga ini harus pilih si ini enggak. Tapi kita menyampaikan dari misalkan ada 2 paslon ini, kita menyampaikan si paslon 1 ini visi misi ini, paslon 2 visi misi ini, silakan pemilih ini bisa menentukan hak pilihnya. Kita selalu ada sosialisasi. Panitia hanya menggiring kalau ini visi misinya baik, tapi tidak menjuru kemana calonnya gitu. Tidak memihak atau tidak mengarahkan, tidak. Pak Lulus dan Pak Zuni, bagaimana tanggapan Pak Lulus dan Pak Zuni mengenai pelanggaran nih dalam pilkada ini? Misalnya ketika mendekati pemilu gini kan biasanya ada nih serangan fajar nih, karena saya juga suka mendengar nih, tapi jangan dijawab dulu karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Semandung Podcast, podcast nggak asik. Why didn't I flinch? Because the laws of science differ fundamentally from those of lagi di Semandung Podcast nggak asik. Tadi sampai mana Pak Zuni dan Pak Lulus di pelanggaran ya? Iya. Money politik ya Pak? Money politik. Iya, serangan fajar. Kalau menurut Pak Lulus sendiri tentang money politik atau serangan fajar ini gimana Pak? Tiba-tiba mau masa pilkada nih, tiba-tiba pada datang banyak. Waduh, ini pertanyaannya. Oke, ini money politik atau tadi serangan fajar. Nah ini ya jadi pertanyaan, nanti kalau diserang fajarnya nggak ada gimana? Yang nyerang fajar malah. Money politik itu adalah sebuah permasalahan bersama, yaitu yang mana bahwa di penyelenggara itu pengen pelaksanaannya itu sesuai dengan rule atau sesuai dengan peraturan, namun di lapangan itu para dalam tanda kutip pemilih itu juga ngarep-ngarep nek ora tak wene ya ora tak pilih, seperti itu kebanyakan yang sekarang terjadi di sini seperti itu. Nah, cara penanganannya adalah itu, kalau dari Bawaslu kami menekankan bahwa berpegang teguh bahwa itu tidak baik seperti itu. Itu adalah karena sama dengan nyogok kan seperti itu. Nah, dikembalikan lagi kesadaran sendiri bahwasannya kita membangun kesadaran bahwa tanpa seperti itu pun pemilu bisa berjalan baik seperti itu. Sehingga harapannya adalah tanpa adanya seperti itu, si calon itu dia tidak akan membakar uang yang banyak, sehingga ketika dia nanti terpilih, dia tidak memikirkan balik utang akan teman seperti itu. Nah, sehingga dia langsung terfokus dengan program-programnya, misalkan mau peningkatan SDM maupun peningkatan dari gizi, sarana dan prasarana, sehingga tidak terbebani terlalu banyak yang dia keluarkan ketika masa proses pencalonan seperti itu. Jadi sebenarnya untuk sosialisasi gini tuh lebih baik fokus untuk ke program kerjanya aja daripada harus serangan fajar begini gitu ya Pak ya? Ya, kalau serangan fajar kan itu identik hari ini itu pemilihan, biasanya kan paginya atau malamnya itu ada uang kayak gitu, ada serangan kayak gitu, makanya dinamakan serangan fajar. Jadi tipe sosialisasi gimana nih menurut Pak Lulus yang sebenarnya bagusnya gini aja daripada harus ada money politics begini? Oh, kalau gitu. Sosialisasi
biar meningkatkan lagi partisipasi, sama seperti topik sebelumnya ini. Kembali yang tadi. Oh ya, ini menambahi dari tadi yang dari Pak Zuni, sekarang dari Pak Lulus. Dari sisi pengawasan, yaitu yang dari Bawaslu ke bawah, yaitu dari Bawaslu pun juga berharap bahwasannya tiap kali penyelenggaraan pemilu, baik itu pemilu yang pileg maupun pemilu presiden maupun pemilu pilkada, itu bisa berjalan lancar, kemudian partisipasinya juga tinggi, karena jika partisipasinya rendah itu kan bisa dibilang gagal kayak gitu ya Pak. Wes ngetokke duit akeh, banyak kan untuk pencetakan kertas, untuk selama proses sebelum pelaksanaan itu kan banyak kegiatan, itu kan membutuhkan anggaran yang tidak kecil, tidak kecil, apalagi triliunan itu. Apalagi ini Pak, kalau misalkan ada, mohon maaf, ketika pelaksanaan pencoblosan, kemudian ada keributan, kerusuhan di situ, kemudian bisa berpotensi PSU. Ya, PSU apa sih? Apa tuh PSU? Pemilihan suara ulang. Artinya kan anggaran yang tadinya itu misalkanlah sekali harusnya, tapi berjalan 2 kali. Berarti ada double anggaran. Itu yang diminimalisir supaya tidak ada PSU. Kemarin kan di Pilpres itu kan ada isu wah ini bakal ada PSU gitu kan. Seperti itu. Memang ada beberapa wilayah yang ada ada pemilihan ulang pemilihan suara ulang. Ada, karena ada di situ ada disinyalir kecurangan dan diulang lagi dari awal. Artinya PPS, KPPS itu kerja 2 kali. Ya. Nggak tahu double enggak gajinya. Saya belum pernah. jangan okay, jangan. Kembali tadi untuk peningkatan pemilih, yaitu di Bawaslu itu ada namanya pengawasan partisipatif, yaitu kita bersama-sama, misalkan ini si A ini mengajak teman-teman atau keluarganya seperti itu, ayo kita sosialisasi sendiri gitu lah. Mari datang ke TPS atau paling tidak mengajak teman-teman misalkan untuk memahami programnya, jangan hanya kayak seperti ini, dipahami programnya, kemudian track recordnya seperti itu, sehingga pemimpin yang terpilih itu benar-benar yang kompeten sesuai dengan bidangnya kayak gitu. Kalau dari POV Pak Zuni sebagai panitia pemungutan suara, apa kalau adanya money politik atau serangan fajar ini berpengaruh besar ke partisipasinya? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Apalagi sekarang pemilihnya itu katakanlah orang-orang yang tingkat pendidikannya rendah, ya. Tingkat pendidikan rendah, dia kalau didatangi orang bawa amplop itu sudah dia angkat tangan 2 tangan bahkan kan. Ini dari paslon 1 ya. Paslon 1 ya. Wah, paslon 1 lumayan nih dapat segini nih. Besok didatangi lagi nggak nih paslon 2. Nah, itu kadang orang-orang yang awam itu dia menerima dua-duanya. Ya. Tapi nggak tahu nih sampai di bilik suara dia pilihnya yang mana. Kadang malah dia mikirnya, ini dua-duanya milik ngasih semua nih, saya ceplos semuanya lah gitu kan. Akhirnya suaranya rusak. Dia karena itu dia memberikan amanat dari si A ini saya coblos, si B juga ini saya coblos, jadi memang rusak gitu. 50% kan dapat gitu kan. Gitu. Kalau misalnya ada tim ses dari calon A gitu, mungkin dari si tim sesnya ini kan tahu, bisa aja nih dari calon B juga ngasih serangan fajar, berarti bisa aja kayak ada persaingan gitu Pak. Betul, ada. Jadi semakin besar ngasihnya biar semakin dipilih nih. Jadi pemilih itu dia itu juga pilih-pilih, artinya kalau dia itu mendapatkan amplop yang kurang dan ada yang ngasih lebih, itu mesti dia condongnya yang lebih. Ya. Hal itu sebenarnya nggak baik, cuman pendidikan politik warga masyarakat ya khususnya di Indonesia lah secara keseluruhan global itu seperti itu memang. Siapa yang memberikan lebih ya saya pilih, itu yang harus kita hilangkan
pemikiran seperti itu. Ya, kita sudah jadi rahasia umum ya. Iya, bukan rahasia tapi umum ya. Seperti itu. Masih dalam topik pelanggaran dalam pilkada, Pak. Jadi baru-baru ini ada topik yang masih tentang pemilihan juga, Pak. Jadi ada yang namanya buzzer. Buzzer. Dimana saling senggol-senggol nih antara calon A dan calon B, tapi cuci tangan, main bersih. Jadi dia ada jasa sewa kayak komen gitu, Pak, untuk menjatuhkan mental lawan. Betul. Nah, gitu. Jadi lewat komentar-komentar atau video-video. Nah, itu menurut Pak Zuni atau Pak Lulus gimana nih tanggapannya tentang senggol-senggolan ini tapi lewat buzzer? Saya dulu. Dari Pak Lulus. Ini buzzer yang positif atau yang buzzer yang negatif ini? Negatif. Oh, yang negatif. Saling menjatuhkan. Buzzer itu perlu ada, tapi kalau untuk yang positif misalkan seperti ini, untuk menggaungkan misalkan si A ini punya branding seperti ini ya, nanti akan membangun seperti ini sebenarnya. Itu kan kalau dia sendiri yang ngomong kan capek. Nah, itu perlu tim atau ya lebih anunya buzzer itu kan ya. Untuk bergerak di medsos maupun di ruang-ruang yang lain. Nah, terkadang ketika ada karena itu ya ini rawan sekali, terkadang kita sendirilah tanpa sengaja kita bilangi teman kita misalkan pilih ini. Nah, kita terkadang hanya ngalir ikut-ikut aja gitu ya. Enggak, cuman ngomong ojo koyo kuwi. Nah, terkadang dia menganggap kita itu sudah menjadi buzzernya dia seperti itu. Jadi terkadang seperti itu menjadi serba salah kayak gitu. Mau istilahnya sedikit meluruskan itu nanti dikira dia kita no comment Pak. Iya, no comment tapi kok di hati ki ganjel kayak gitu, Pak. Nah, terkadang itu serba salah seperti itu. Lebih-lebih ini kan karena pilkada itu kan terkadang tensinya itu kan tinggi kayak gitu. Iya. Jadi kadang mungkin sama tetangga karena pilihannya berbeda, itu kadang jadi bentrok, konflik. Bahkan di dalam keluarga itu ada yang berbeda, si bapak itu dukung sini, aduh payah gitu. Si ibu dukung sini, kayak gitu. Nanti kalau misalnya ibunya kesel karena si bapaknya nggak milih juga, nanti nggak mau dimasakin. Aduh. Imbasnya itu ya. Kamu tidur di luar saja. Kacau ini. Kalau dari perspektif Pak Zuni gimana? Tentang buzzer ini? Buzzer ini kadang diperlukan ya. Sama tadi. Iya. Apalagi sekarang zamannya sudah media sosial. Kayak Shopee saja, ya ada beberapa teman yang punya toko di Shopee, itu ada buzzer-buzzernya untuk memberikan komen yang positif, supaya reviewnya banyak, supaya ratingnya naik. Itu juga sama seperti fake akun gitu. Betul. Ada teman itu HP-nya banyak sekali, memang dia digital marketing yang ini untuk komen-komen yang positif gitu ya. Ini kalau di pemilihan kepala daerah saya kira juga ada sama seperti itu. Cuman yang jadi permasalahan itu ada buzzer yang memberikan memberikan komentar yang tidak baik di lawan paslonnya ya. Misalkan menjelek-jelekan, padahal secara keseharian dia sudah baik dan tidak ada katakanlah cacat. Oke lah, itu masa lalu. Tapi kan biasanya kalau menjelang pilkada itu mesti diungkit lagi. Ini dulu pernah ini dulu pernah ini dan sebagainya. Intinya buzzer itu perlu. Cuman kadang buzzer ini juga, misalkan ada LSP ya, lembaga survei politik gitu ya. Kalau misalkan lembaga survei itu milih atau memihak pada salah satu calon, itu mesti yang diunggulkan yang calon ini. Yang ada calon A dan B ya. Lembaga survei ini dia bisa memihak cenderung ke A. Pasti hasilnya itu mesti ke A yang paling tinggi. Padahal secara keseluruhan mungkin bisa jadi B. Tapi karena dia itu memihak A, ya A yang ditinggikan. Itu buzzer. Kalau buzzer dalam sisi pandangan negatif gini tuh ada nggak Pak kayak dampak pengaruh atau konsekuensinya kepada si calon A, misalnya calon A ngasih turunkan buzzer buat nyerang buat nyerang mentalnya si calon B gitu. Kalau misalnya ditelusuri apa ada konsekuensinya untuk calon A? Kalau efeknya seperti itu ada sih mesti ya. Artinya seperti ini.
Ketika buzzer itu menyerang tanpa data. Sekarang kan kalau yang namanya calon pemimpin daerah itu mesti pegangnya data ya. Kalau buzzer ini nyerang tanpa data, ya, hanya mungkin membuat meme, membuat kalimat-kalimat provokatif dan sebagainya, itu mesti akan apa bahasanya itu, Pak? Undang-undang ITE, Pak. Nah, akan kena dengan undang-undang ITE karena tidak sesuai dengan kebenaran, Karena undang-undang ITE itu ya termasuk itu tadi, memberikan berita hoak, bohong, kemudian memberikan isu-isu politik yang seharusnya tidak, tapi dia membuat itu ya bohong tadi, pencemaran nama baik. Betul, gitu. Baik. Kalau untuk mendekati masa pemilu-pemilu seperti ini kan biasanya ada kampanye, Pak. Betul. Itu kalau kampanye di tempat umum tuh bagaimana, Pak? Harusnya di tempat umumnya yang memang umum, bukan seperti pendidikan atau di tempat ibadah gitu. Ya, kalau kampanye itu biasanya dari KPU sudah menentukan kampanye. Ini jadwalnya kampanye paslon A. Dan sudah ditentukan tempatnya, misalkan di lapangan X di desa mana. Itu sudah ada. Artinya kampanye itu tidak di sembarangan, kecuali kalau misalkan tidak ada jadwal ya, tapi masa jadwal kampanye, silakan si paslon ini menyampaikan kampanye, boleh di rumah-rumah, mungkin ada forum warga ya, kemudian ada atau mungkin di hotel, mungkin dengan ngundang undangan yang mungkin dari warga sekitar atau mana, itu boleh. Tapi yang tidak dibolehkan adalah kampanye di gedung pemerintahan, Mas ya. Pemerintahan, kemudian tempat ibadah, sekolah itu tidak diperbolehkan. Contoh misalnya sekolah nih Semandung, besok akan ada paslon X mau datang, ya itu sementara tidak diperbolehkan. Berarti pihak sekolah bisa menolak kalau misalnya ada yang mau kampanye di sekolah gitu? Iya, menolak. Bisa menolak. Kalau untuk alat peraga kampanye, Pak, misalnya baliho, terus stiker-stiker gitu, apakah saya sering lihat nih kayak di jalan gitu, sering ada kayak baliho atau poster-poster yang ditempel sembarangan di tiang listrik, di pohon, itu ada nggak konsekuensinya buat si calon ini? Ini biasanya rawan nih, wilayah pengawas. Saya nih jawab. Oke, mungkin menambah tadi yang Pak Zundi mungkin kita lewat, bahwasanya kampanye untuk pilkada dengan yang kemarin yaitu Pilpres. Dan Pileg itu berbeda. Yaitu untuk kampanye pilkada itu yang rapat akbar, yaitu mengundang masyarakat banyak. Misalnya di atas 1.000, itu secara terbuka. Ya, itu hanya sekali, boleh hanya di PKPU-nya hanya boleh sekali. Dari KPU-nya ya. Ya. Itu pun di minggu-minggu akhir, karena ditakutkan nanti terjadi bentrok kayak gitu. Seperti tahun berapa kemarin, 2020 itu saya ngalami di exit tol. Antara exit tol Bojong sana, antara pendukung si A di sini B gitu ya. Ya, si A si B bentrok di jalan. Sampai polisi itu mengeluarkan gas air mata banyak sekali untuk mengurai. Nah, itu sampai jam dari habis duhur, Pak, itu sampai jam 5 itu baru teroleh. Nah, makanya untuk menghindari itu, makanya itu terbagi dua, yaitu yang rapat akbar yang besar itu nanti di minggu akhir. Biasanya 2 atau 3 hari menjelang masa tenang, yaitu 3 hari menjelang pemilihan itu dilaksanakan. Nah, kemudian yang saat ini dilaksanakan yaitu rapat-rapat kecil yang anggotanya mungkin 50, 100. Nah, ini saya berarti sudah ini nanti malam itu hari keempat. Jadi setiap malam itu pengawasan kampanye. Karena keliling berarti ya. Iya, Mas. Kan di sini ada caleg nomor 1, caleg nomor 2, kemudian dari provinsinya pun juga datang ke Pekalongan. Nah, itu kan kita melakukan pengawasan. Nah, tujuannya apa adalah ada biar itu aturan-aturan yang sudah ditetapkan itu tidak dilanggar. Misalkan tidak membawa anak kecil kan tidak boleh ikut kampanye. Kemudian ibu hamil itu kan juga tidak boleh
Ibu menyusui enggak boleh, Pak. Karena kan bawa anak. Ya enggak boleh kan bawa anak. Iya, Nah, seperti itu. Nah, harapannya yang boleh ikut kampanye itu adalah yang sesuai dengan yang dewasa. Sesuai yang dewasa atau yang sudah cukup umur gitu atau ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan ini rapat akbar bawa anak kecil, itu kan kita tidak bisa ojo ontok-ontokan seperti ya, lebih-lebih ketika sudah orang banyak itu kan kita tidak bisa mengkondisikan kan. Nah, takutnya nanti keinjak-injak dan sebagainya. Betul. Dan itu menjadi pendidikan yang tidak baik ya. Ketika ada orang dewasa yang mungkin bentrok karena beda pilihan, anak kecil kan melihat nih, ini kan menjadi traumatik tersendiri kan. Wah, biar sesuatu itu kan. Nah, itu kan menjadi itu hal yang negatif ketika anak diikutkan dalam kampanye. Nah Pak, ngomong-ngomong tentang kampanye, gimana posisi pengawas atau panitia pemilu ini untuk berpartisipasi dalam kampanye? Harusnya kan netral, tapi bisa aja dong kampanye diam-diam. Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini. Semandung Podcast, nggak asik. So why didn't I flinch? Because the laws of science differ fundamentally from those of... Kembali lagi di Semandung Podcast, nggak asik. Tadi kita masih bahas tentang netralitas petugas pemilu ya Pak. Gimana tanggapannya, bisa dari Pak Lulus dulu? Oke, ini terkait dengan kampanye dan juga netralitas, bahwasannya setiap kali ada pelaksanaan kampanye itu adalah dua pengawasan yang melekat, yaitu antara netralitas dan bukan penyelenggara yang harus netralitas, yaitu karena kampanye itu adalah bagian dari pelaksanaan pemilu, itu pun dari sisi pengawas, yaitu pengawas itu harus hadir di setiap kali ada pelaksanaan kampanye, yaitu memastikan bahwasannya setiap kali kampanye, baik itu kampanye besar maupun kampanye itu harus ada izin dari kepolisian dulu untuk izin keramaian, atau itu namanya apa ya, estate. Coba kita lihat dulu. Jadi intinya ada izin dulu ya dari kepolisian. Ada surat tanda terima pemberitahuan kampanye dari kepolisian, bahwasanya misalkan calon ini nanti akan mengadakan rapat besar di sini. Nah, nanti dari situ kan nanti berarti aparat kepolisian itu ada pengamanan. Misalkan nanti terjadi kericuan maupun karena seperti yang saya sampaikan tadi, ketika nanti sudah melibatkan orang banyak orang. Nah, itu kan nanti kemungkinan kericuhan itu kan besar seperti itu. Nah, kemudian tugas pengawas itu Bawaslu ke bawah, yaitu sampai PKD, yaitu hadir di dalam kampanye, yaitu memastikan bahwa sudah ada itu tadi, yaitu STTPK dari kepolisian. Kemudian biasanya kan STTPK itu sudah keluar, itu dari nanti tim suksesnya itu nanti akan berkirim ke Panwascam, itu yang di tingkat kecamatan, nanti akan disebarkan ke teman-teman PKD, sehingga nanti kita berkoordinasi nanti bersama-sama mengawasi pelaksanaan kampanye. Nah, sehingga harapannya adalah kampanyenya bisa berjalan lancar. Kemudian terkait dengan netralitas di sini yang diharapkan benar-benar netral itu adalah satu, itu ASN, Bapak Ibu guru, PNS lah, netral. Ya walaupun sudah punya pilihan, diam-diam aja Pak ya, nggak usah. Misalnya nggak status iki lo apik atau statusnya paslon X misalkan, jangan disimpan aja di dalam hati, nanti eksekusinya di dalam bilik suara gitu. Nah, kemudian satu lagi yaitu kepala desa, itu yang harus netral ketika pelaksanaan pilkada maupun pemilu pelaksanaan pemilu lah seperti itu, sehingga benar-benar yang berkonstelasi itu adalah
calon yang sudah terdaftar yang Yeah. bergerak di lapangan itu tidak melibatkan yang dilarang, yaitu baik itu baik itu ASN maupun kepala desa ya. Mungkin tambahan Pak Lulus. Ya, Penyelenggara pemilu juga dilarang ya, termasuk dari bawah ya, dari KPPS, PPS, kemudian PPK, kemudian KPU kabupaten kota, dari bawah pengawas ya, PDK, Panwas desa, kemudian Panwas Cam, Panwas kabupaten, itu dilarang juga. Kita harus netral. Misal seperti ini, saya berteman dengan salah satu pendukung paslon misalkan. Ketika dia mengupload gambar paslon, kemudian ngetak saya misalkan, saya ditag Pak Juni. Nah, saya secara tidak langsung itu ikut terlibat di dalamnya. Ya. Yang saya lakukan apa? Saya diam saja, saya nggak usah nge-like, nggak usah komen, nggak usah apa. Artinya kalau ketika saya nge-like, ketika saya komen, itu mungkin bisa menjadi tidak netral. Saya memihak pada salah satu paslon, gitu kan. Makanya di media sosial usahakan kita jangan katakanlah berteman dengan paslon ataupun pendukung paslon tertentu. Ketika nanti ngupload gambar, ngupload apa, kita kena, itu menjadi catatan bumerang untuk kita sendiri. Seperti itu. Sekarang lanjut ke sistem pemilihan. Ya. Kalau untuk pemilu gitu tuh kira-kira berapa hari sih Pak? Kalau apanya nih? Pemilu ini, milih suaranya, dan kapan mulai penghitungan suara? Oh gitu ya. Tadi disampaikan di awal, pemilu itu serentak hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024. Itu dilaksanakan hanya sehari ya. Dari jam 7.00 sampai dengan jam 13.00. Itu pelaksanaan pemungutan suara. Akan tapi biasanya di lapangan itu sampai jam 12 itu sudah hampir selesai. Kita masih jeda waktu 1 jam. Jam 12 sampai dengan jam 13. Itu untuk pemilih yang menggunakan hak pilihnya menggunakan KTP. Atau mungkin ini, dalam DPT, daftar pemilih tetap, itu si orang itu dia warga Podo ya, punya KTP Podo, tapi di DPT dia tidak terdaftar karena mungkin dia melalang buana atau kerja di luar kota gitu kan. Ketika didatangi oleh Pantarlih, dicoklit, itu tidak ada. Sepertinya dia punya hak untuk nyoblos di Desa Podo. Lah ketika hari H dia pulang dengan membawa KTP untuk syarat sebagai pemilih DPK ya khusus. Itu mulai jam 12 sampai jam 13. Setelah selesai mungkin istirahatnya bergantian ya, karena nggak mungkin TPS itu tinggal semua untuk sholat kan ya, nggak mungkin. Itu gantian istirahatnya, entah itu makan, entah itu sholat dan sebagainya. Nanti setelah jam 13 kita mulai penghitungan suara. Nah, penghitungan suara ini juga butuh butuh ketelitian, butuh tenaga. Artinya ketua KPPS ini kan biasanya membacakan surat ini sah, tidak sah, ini butuh power yang besar ya. Ketika istirahat itu dimaksimalkan untuk makan, untuk minum, supaya nanti ketika membacakan surat suara sah dan tidak sah itu terdengar dan keras dan jelas. Ini jangan sampai ketika membacakan bahasanya lirih ya, kemudian enggak kedengaran, kemudian ada saksi yang protes, ada panwas yang protes dan sebagainya. Ya, kita minimalisir lah kesalahan dalam penghitungan suara itu. Untuk mekanisme suara yang sekarang itu bagaimana? Ya, karena kan katanya ada yang manual, ada juga yang betul. Digital. Belajar yang kemarin dari Pilpres itu kita menggunakan digital. Ya, kemarin juga kita rencananya pilkada besok juga menggunakan digital juga. Ya, ada juga manual. Menggunakan aplikasi namanya Sirekap. Aplikasi Sirekap itu kita foto scan, difoto, kemudian dia foto itu nanti akan menyeken tulisannya. Ya. Kadang kalau kita nggak jeli, kadang kita tugas sebagai KPPS, tugas dari pagi sampai dengan sore, mungkin capek, mungkin lelah, atau mungkin ada teror dari luar, itu ya ndak fokus. Ketika nyeken itu tulisannya
Kadang kalau tulisan 7 itu kadang dibaca seperti 1. Ya misalkan 7-nya ini ya lurus ya. Atau mungkin 7-nya ada mengkelungnya dibaca 9, terbaca 9. Nah, ketika kita nyeken seperti itu, kita cek benar enggak ini angkanya. Ya, kita angkanya disesuaikan. Kalau di sini 7 ya di aplikasinya harus 7 dan itu bisa diedit. Ya. Setelah selesai baru kita upload. Nah, dari uploadan itu kita juga punya aslinya ya, aslinya yang nanti dikumpulkan ke KPU juga. Nah, kita cocokkan, nanti kan ada di tingkat desa kita bacakan hasilnya, di tingkat kecamatan ada kita bacakan hasilnya, sampai di tingkat kabupaten kota kita bacakan hasilnya. Sinkron apa enggak? Kalau misalnya nggak sinkron, ada panwas yang atau saksi yang komplain, ini harusnya seperti ini nih, enggak nih, ya kita bongkar. Secara mufakat dulu. Benar enggak ini mungkin kesalahan, human error, nulisnya salah. Kita membuat berita acara ada beberapa, ada rangkap berapa itu Pak? 3. Nah, rangkap 3. Kadang antara lembar 1, lembar 2 dan lembar 3 atau rangkap 1. Sejumlah yang ada di situ Pak. Ya, salinan berita acara. Ya. Kadang menyalin itu kan kadang nulisnya kok beda Pak. Nah, itu yang kadang itu yang menjadi kesalahan di KPPS. Dan itu ketika diprotes oleh panwas, oleh saksi, itu kalau kita bisa melihat data aslinya itu tidak masalah. Tapi kalau misalkan salah semua, ya kita bongkar lagi kotak suaranya yang dulu sudah dimasukkan ke dalam tong itu. Nah Pak Zuni, omong-omong tentang Sirekap, beberapa waktu lalu itu kayaknya pernah ada isu di mana ada penggelembungan suara. Betul. Tapi itu dari perspektif masyarakat, apakah itu benar Pak Zuni? Bagaimana tanggapan Pak Zuni sebagai panitia pemungutan suara? Oke. Isu itu ya bisa dikatakan benar ya, karena kita di lapangan kita melihat KPPS ketika merekap hasil akhir suara itu menggunakan aplikasi namanya Sirekap. Sirekap itu sistem bekerjanya dia menyeken tulisan yang ditulis oleh KPPS, jumlah suara yang didapat. Ketika nyeken itu kadang ada tulisan yang terbacanya tidak benar. Contoh misalnya tadi 7, angka 7 itu harusnya kan miring gitu ya. Tapi kadang Sirekap itu membacanya angka 1 atau mungkin angka 9. Yang inilah yang mirip-mirip. Nah, kalau KPPS itu nggak jeli ketika ngecek membuat Sirekap itu tinggal mungkin lalai ya, langsung upload itu ya. Itu akan menjadi jumlah suara yang di berita acara yang asli dengan yang di Sirekap itu berbeda. Makanya untuk KPPS ini ketika ngupload Sirekap ya, nyeken ya, itu harus dicocokkan. Benar enggak ini angkanya 7? Benar enggak ini angkanya 1? Kalau sudah benar diyakinkan itu benar, oke lah, silakan diupload. Itu yang menjadi kemarin isu yang menggelembung itu ya angkanya. Masuk yang katakanlah satu TPS itu jumlahnya 500 sampai 1000-an gitu kan. Nah, itu yang jadi masalah. Memang faktanya di lapangan untuk menanggapi prasangka masyarakat tersebut, mekanisme kerjanya Sirekap itu bagaimana? Ya, itu tadi menyeken tulisan tangan KPPS ketika menulis jumlah suara sah dan tidak sah. Ketika sudah sesuai, oke baru diupload. Jadi sistem kerjanya itu nyeken tadi ya, nyeken kemudian dibahasakan ke jumlah atau dikonvert ke jumlah menjadi hasil akhir. Kalau hasil dari data Sirekap itu memang sudah fix dari hasil pemungutan suaranya atau ada pengecekan ulang, Pak? Kalau itu sudah fix dan itu sudah bisa menjadi jumlah sementara suara yang diterima. Itu kan langsung larinya ke KPU. KPU bisa melihat quick count-nya. Quick count-nya itu ini pemenangnya adalah paslon X, paslon yang satunya masih rendah. Itu langsung bisa dilihat. Nah, dari jumlah itu bisa jadi mungkin faktor media itu kadang media itu tadi di awal sampaikan ada LSP lembaga survei itu yang memihak paslon tertentu yang nilainya begitu tinggi naik.
Jadi tidak sesuai dengan quick count yang diterima oleh KPU itu. Pak, berarti untuk prasangka masyarakat yang mengatakan bahwa penggelembungan Sirekap ini tuh karena misalnya panitianya condong ke pilihan A, berarti itu tidak benar ya Pak ya? Sebenarnya itu mungkin karena ada kekeliruan penulisan aja. Ada kesalahan sistem. Kalau menurut saya sih kesalahan sistem, karena itu aplikasinya atau nyekennya itu tidak sesuai. Ya. Artinya KPPS itu tidak mengecek ketika mau mengupload, mengunggah berkas tadi, tidak mengecek kebenarannya, langsung upload saja. Karena mungkin itu tadi faktor lelah, capek atau sebagainya. Seperti itu. Oke Pak Zuni, setelah pembahasan yang berat-berat tadi kita masuk nih pembahasan yang ringan-ringan. Berat apa enggak Pak? Berat enggak ya? Pak Zuni dan Pak Lulus, selama jadi petugas dalam pemilu ini ada enggak pengalaman yang berkesan gitu? Pengalaman mungkin bahagia, lucu, terharu? Iya. Bisa dari Pak Lulus dulu. Oke, silakan. Saya. Oke. Ini saya yang mana? Yang PPS atau yang apapun? Bebas, apapun. Apapun. Yang Panwas. Ada dua sebenarnya. Tak sebutkan aja. Kalau PPS itu yang sangat berkesan adalah saya digugat ke MK waktu itu. 2015 pertama kali saya jadi PPS. Kemudian belum ada komunikasi, kan masih sulit waktu itu, belum ada Android, belum ada, kita masih pakai telepon seluler yang biasa itu. 3 TPS di tempat saya itu digugat ke MK. Ya seperti tadi, kalau Pak Zuni, eranya Pak Zuni itu pakai Sirekap, kita kan masih pakai manual semua. Yaitu salah satunya adalah kalau sekarang kan daftar hadir pemilih itu kan salinan dari DPT, tinggal ditambahi tanda tangan gitu Pak ya. Betul. Nah, kalau dulu kan kita nulis satu-satu, mulai dari nik, nomor manual semua lah. Waktu itu ada nomor 123 dan 132 itu ketulis 2 kali. Yaitu 132-nya ketulis 2 kali, itu disangkakan dia memilih 2 kali. Nah, akhirnya kita ke KPU mengcross-check bahwa nomor 123 itu ada, nomor 132 juga ada. Nah, waktu itu sudah sampai ke menyiapkan saksi. Nah, alhamdulillahnya nggak jadi karena paslonnya mencabut gugatannya. Kalau untuk PKD yaitu kemarin di 2020 dengan prokes COVID yang sungguh luar biasa, kita terbatas, harus tetap fokus terhadap kegiatan pemilu. Di TPS pun dengan prokes yang luar biasa ya, pakai masker, pakai sarung tangan, ruang isolasi. Nah, dan alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada korban lah dari teman-teman KPPS maupun PTPS istilahnya apa itu terkena COVID seperti itu. Kalau Pak Zuni mungkin Pak? Ya, kalau saya itu dulu pernah tahun 2009 kalau nggak salah, pemilihan bupati itu pernah nginep di KPU itu beberapa, karena ada disinyalir ada ini ya, apa namanya, kesalahan data. Kita bongkar tong ya, tiap hari kita ke KPU sampai pulang sampai jam 2 jam 3 malam ya, kita bertiga PPS 1, 2, 3 itu kita apa namanya, buka tong satu persatu Mas, itu di KPU itu dulu. Kemudian yang kemarin, yang pilpres kemarin itu ada kejadian yang menurut saya ya kurang berpendidikan politiknya, itu kurang menurut saya. Karena ada salah satu TPS ya, kemudian ada orang luar, dia ikut campur ngomong, ikut mengatur kegiatan yang ada di TPS. Orang luar nih. Orang luar ini dia apa namanya, orang dari salah satu partai ya. Ketika penghitungan suara dia ikut campur. Loh, harusnya nggak seperti itu, tugas saksi itu nih. Dia ikut ngomong. Kemudian sempat adu argumen dengan pengawas. Pak lanjutannya sopo dan sebagainya, itu sampai rame ribut. Kita sebagai PPS ditelepon sama KPPS, Pak ini ada permasalahan di TPS X. Kemudian kita datang berserta, kita datanya tidak sendiri, kita bawa Babinsa, Babin Kamtibnas, kita bawa dari polisi, dari TNI yang ada di desa itu ya, kita ajak
Ya intinya supaya mengawal ini ya jalannya penghitungan suara. Kemudian datang orang itu masih ngomong, kemudian dari TNI dan polisi ini mendelii, bahasa mendelii ya. Yang mengilingi ya. Itu langsung dia diam dan pergi. Kakinya diinjak, Pak. Ya. Itu langsung pergi. Ya, artinya di dalam TPS itu tidak boleh orang di luar TPS itu ikut campur. Ya. Ini kewenangan TPS ya, di situ ada KPPS, ada saksi, ada pengawas, itu ya sudah di situ. Kalau ada masalah di situ selesaikan secara internal. Ya, jangan sampai ada orang luar yang ikut campur. Nah, seperti itu. Itu kejadian kemarin Pilpres kemarin. Orang luar itu memang anggota tim ses dari calon atau apa gitu? Ya. Salah satu tim ses dan salah satu pengusung partai tertentu. Kemudian dia itu istilahnya tidak sreg dengan kerja saksinya. Dia menyalahkan saksi masalahnya, saksi dari partainya itu. Tapi kadang momen-momen kayak gitu tuh berkesan ya Pak ya. Misalnya Pak Lulus berkesan tadi sampai kalau saya nggak berkesan ini sangat menduga dan membengkokkan itu ya. Aduh. Sampai sekarang masih ada nggak dedekannya Pak Lulus kalau mengingat-ingat kejadian itu? Ya masih, karena kan nggak kebayang misalkan itu sampai deal kita telekonferensi dengan MK. Kalau dipanggil ke sana itu ya sekalian jalan. Jangan. Kalau saya deg-degannya enggak itu Pak. Saya deg-degan sekarang ini dekat dengan Mbak Naswa. Aduh, kacau ini. Lalu Pak yang terakhir ini, harapan untuk pemilih baru apa? Harapan dulu nih. Ya saya dulu boleh. Oh ya. Harapan pemilih baru, pemilih pemula. Tadi saya pernah menyampaikan, kenali dulu siapa calonnya. Jangan kita kenali lewat media sosial yang menuliskan entah itu berita hoax ataupun berita benar, tapi kita kenali dulu siapa calonnya. Kita bisa browsing, kita bisa cari tahu si A si B-nya dari media sosial atau mungkin dari historinya, supaya kita nggak salah pilih calon pemimpin yang akan memimpin kita. Kalau seorang pemimpin kita itu bisa dikatakan yang track recordnya kurang baik dan sampai sekarang juga track recordnya kurang baik, dan kita pilih mungkin dengan iming-iming tadi ya, di embel-embel ada serangan fajar dan sebagainya, kita terpaksa milih itu, ya nanti kedepannya pasti akan kurang baik juga karena diawali dengan hal yang tidak baik. Tapi kalau kita milihnya dengan orang calon yang sesuai dengan keinginan kita dan itu track recordnya baik, ya insya Allah nanti kedepannya kita punya harapan si pemimpin itu bisa menjadi baik gitu. Kalau untuk Pak Lulus, harapannya apa Pak Lulus? Untuk saya adalah untuk adik-adik ya Pak Mbak. Ya, Gen Z. Ya, adik-adik Gen Z. Ya. Ini adalah pesta demokrasi. Datanglah ke TPS karena ini adalah sejarah baru di negara kita, yaitu di mana kita melaksanakan pilkada bersama-sama di 534 loh. Iya, 534 kabupaten dan kota, kemudian 37 provinsi. Karena DIY tidak melaksanakan pilkada. Mosok kamu akan melewatkan momen-momen seperti itu, yang mana itu nanti akan kita ulangi lagi 5 tahun yang ke depan. Yang 5 tahun yang akan datang. Pesan kita ya, datanglah ke TPS, nanti sukseskan pilkada ini dengan hati yang riang gembira, seperti itu. Ya. Nah, Mas Bro dan Mbak Asis, nggak kerasa podcast kita hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk Pak Zundi dan Pak Lulus yang sudah meluangkan waktunya untuk podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semandung Podcast, nggak podcast, nggak asik. Dadah.